Victoria teringat kisah masa lalunya dan sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh darah yang telah mengering selama lebih dari 300 tahun dan bergumam. "Senior, pedang yang kutusukkan ke jantungmu saat itu masih membuat hatiku sakit. Jika kamu setuju saat itu, bagaimana kau dan aku bisa dipisahkan selama 300 tahun? Jika kamu dan aku bergabung saat itu, kita mungkin sudah mengusir penjajah waktu itu. Bukankah dunia ini milik kamu dan aku? Ini hanya salahku. Kamu tidak mengetahui keadaan saat ini, dan kamu tidak akan bisa menikmatinya." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Dibandingkan dengan 300 tahun yang lalu, semua yang ada di hadapanku sepertinya tidak berubah sama sekali. Kecuali darah seniorku sudah mengering. Bahwa tidak ada seorang pun yang pernah kembali ke sini dalam 300 tahun terakhir. Jadi dia berhenti sebentar dan mengerutkan kening. Jadi, orang yang mengambil potret guru belum pernah ke sini. Pasangan Renza belum pernah ke sini. Jadi siapa orang itu? Di mana cahaya Renza dan istrinya menemukan rahasia keabadian? Bingung, Victoria segera melangkah menuju ruang batu bagian dalam. Awalnya, kamar batu Surya Puja hanya memiliki bagian luar. Saat itu, Surya Puja telah memulai budidaya 500 tahun keduanya. Dia telah berpuasa dan bermeditasi sepanjang hari tanpa tidur, makan, atau ke toilet. Setelah membawa Victoria dan Louis kembali ke gua, Surya Puja menggunakan pedangnya untuk membuka 2 kamar tidur untuk mereka berdua, serta dapur dan toilet. Agar tidak mengganggu latihannya, Surya Puja membuka ruang batu untuk dirinya gunakan untuk latihan dan meditasi. Hasilnya, ada 5 ruangan batu lagi di sini. Victoria melihat ke 4 kamar batu pertama. Ketika dia sampai di kamar batu kelima, tidak ada tanda-tanda kamar batu kelima. Pintu masuk asli ke ruang batu kelima kini telah berubah menjadi dinding batu halus dan tanpa jejak. Dia menyentuh dinding batu yang halus dan berkata, "Tuan, ketika waktumu sudah dekat, kamu menelepon senior dan aku ke sini untuk mengurus pengaturan pemakaman. Aku mengucapkan beberapa patah kata dari lubuk hatiku dengan tergesa-gesa dan kau mengirimku keluar bersama senior. Dan sejak itu, kamar batumu telah menghilang. Pada saat itu, kultivasiku lemah. Dan aku tidak tahu apa ini tipuan buta atau kekuatan supernatural yang hebat." Saat dia mengatakan itu, Victoria mengeluarkan pita dari sakunya dan menjentikkan pergelangan tangannya. Pita itu langsung menjadi keras dan lurus, seperti pedang panjang yang terbuat dari sutra. Pita ini adalah senjata ajaib Victoria. Pada saat ini, bilah pedang panjang mengeluarkan teriakan pelan karena resonansi. Victoria mengarahkan pedangnya ke dinding batu, mengertakkan gigi, dan berkata dengan suara dingin, "Hari ini, aku akan menghancurkan guamu untuk melihat apa kamu mempermainkanku." Kemudian, dia mengumpulkan energi spiritualnya di ujung pedang. Dan energi spiritual yang melonjak langsung berubah menjadi serangan yang dahsyat, menebas ke arah dinding batu yang keras dalam sekejap. Victoria saat ini bukan lagi Victoria yang diusir oleh Surya Puja hari itu. Kini dia telah berhasil membuka istana Niwan. Dan kekuatannya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Surya Puja bisa menggunakan pedangnya untuk mengukir beberapa ruang batu di gunung. Saat ini, Victoria juga memiliki kepercayaan diri yang sama dan dapat menghancurkan tembok batu sepenuhnya. Dia dengan percaya diri mengayunkan pedangnya ke dinding batu. Dia pikir dia bisa dengan mudah membelah dinding batu, tapi dia tidak menyangka saat ujung pedang menghantam dinding batu. Dinding batu itu sepertinya tiba-tiba terbungkus erat oleh kekuatan yang dahsyat. Sedemikian rupa sehingga begitu ujung pedangnya menyentuh dinding batu, pedang itu terpental kembali di tempatnya.
Kekuatan pantulan yang sangat kuat itu beberapa kali lipat jumlah energi spiritual yang dikeluarkan Victoria saat menebas dinding batu. Itu membuat pedang Victoria terlempar sesaat, dan lengannya merasakan sakit yang luar biasa dan dia tidak mampu mengangkatnya. Pada saat ini, dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka tembok batu ini, yang sepertinya tidak memiliki misteri, bisa sekuat itu. Dia tidak bisa menyembunyikan kengeriannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apa ini formasi yang ditinggalkan oleh guru? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat dan penuh hormat berkata dengan keras. Victoria kembali mengunjungi guru. Setelah selesai, dia melihat sekeliling dengan waspada, ingin melihat apa ada perubahan. Namun yang mengecewakannya adalah segala sesuatu di sekitarnya masih sama, dan tidak ada hal aneh yang terlihat. Dia diam-diam berpikir dengan curiga, orang tua itu telah mencapai umur 1000 tahun. Jadi dia pasti sudah mati. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah formasi yang dia tinggalkan. Untuk mencegah orang lain menemukan kamar batunya dan mengetahui bahwa kematiannya sudah dekat. Segera, dia berbalik dan mengambil pedang yang ditiup itu lagi, berkata dengan dingin di dalam hatinya. Karena ini adalah sebuah formasi, tidak peduli seberapa kuatnya itu. Cepat atau lambat akan habis. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan tembok batumu ini berkeping-keping untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Victoria mengayunkan pedang panjangnya dengan tangan kirinya dan menebas dinding batu dengan seluruh kekuatannya. Kilatan petir terdengar, dan yang terdengar hanya ledakan. Sebelum Victoria sempat bereaksi, dia merasakan tangan kirinya mati rasa karena kekuatan yang sangat besar. Dan pedang panjang yang dipegang erat di tangannya terlempar lagi. Kali ini dinding batu itu memantul kembali dengan kekuatan yang tidak kalah dengan pukulan tadi. Yang membuat ekspresi Victoria langsung panik. Dia dapat memahami bahwa suatu formasi sangat kuat. Tapi yang tidak bisa dia pahami adalah bahwa formasi ini jelas menghabiskan banyak tenaga pada rebound pertama. Lantas mengapa rebound kedua tidak mengurangi kekuatannya sama sekali? Dengan cara ini, dia tidak dapat menebak seberapa kuat energi spiritual yang terkandung dalam formasi ini. Victoria kaget dan marah, merasa seolah-olah telah ditipu dan dipermalukan oleh formasi yang ditinggalkan oleh Surya Puja. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan tegas, "Apa kamu membentuk formasi yang begitu kuat hanya untuk melindungiku, aku muridmu? Mengapa kamu tidak memberikan kepadaku apa yang telah kamu pelajari dan senjata ajaib? Kamu terus mengatakan bahwa kamu harus menunggu kategori kenaikan ke naga. Di mana ada penjelasan tentang kenaikan ke level naga? Selain itu, bagaimana jika ada kenaikan ke level naga? Kamu belum pernah bertemu dengannya, mengapa kamu ingin menghabiskan seluruh hidupmu mengumpulkan harta untuknya? Apa yang terjadi padaku?" Victoria meraung marah, terutama untuk melampiaskan kebenciannya. Tetapi saat dia selesai berbicara, suara seorang pria kuat tiba-tiba terdengar di dalam gua. "Murid jahat, sudah kubilang padamu bahwa kamu tidak diperbolehkan masuk ke tempat ini lagi. Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara ini langsung membuat Victoria ketakutan. Karena dia sangat familiar dengan suara ini. Pemilik suara ini adalah gurunya Surya Puja. Saat ini, otaknya hampir mengalami korsleting. Dia sadar kembali setelah beberapa saat, berlutut di tanah dengan keras, dan berkata dengan panik, "Guru, saya tidak bermaksud untuk tidak patuh. Tetapi saya tidak kembali untuk memberi penghormatan kepada Anda selama bertahun-tahun. Saya datang ke sini khusus untuk memberi penghormatan hari ini, dan saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda." Setelah mengatakan ini, Victoria segera mulai menguji dengan cermat jawaban suara itu. Kalimat tadi hanyalah untuk menutup-nutupi, tapi juga merupakan godaan.
Dia sengaja menyebutkan bahwa dia datang untuk memberi penghormatan hari ini hanya untuk melihat bagaimana tanggapan suara itu. Karena meskipun dia sekarang yakin bahwa suara itu adalah suara guru, dia masih tidak mengerti apa suara itu berasal dari formasi atau dari kenyataan. Jika berasal dari formasi, itu membuktikan bahwa sang master menebak bahwa dia akan kembali 1 hari sebelum tenggat waktu semakin dekat. Jadi dia secara khusus membuat teka-teki agar dia bisa mundur saat menghadapi kesulitan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.